Baik, kita kembali di duel kandidat. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Anda. Mudah-mudahan memeriahkan demokrasi ya. Baik, saya akan mulai dengan yang di tengah nih, karena ini bajunya sudah berubah kalau misalnya Anda cermati tadi. Sulapnya politik seperti itu. Tapi pertanyaan saya, Anda katakan tadi politik itu apa? Apa tuh terakhir? Berjuang itu? Beras, baju, dan uang. Itu menjadi fenomena di masyarakat. Jadi pemilih Anda tuh berharap bahwa Anda juga akan mengeluarkan seperti itu. Sebagian pemilih. Atau itu dididik oleh politik yang selama ini berjalan. Kelihatannya begitu. Kelihatannya begitu. Jadi kita sebagai orang yang baru, khususnya saya masuk di dapil itu, kembali meyakinkan bahwa berpolitik tidak harus seperti itu. Karena saya ingatkan kepada mereka, kalau Anda menerima berjuang ini, beras, baju, dan uang, hanya pada saat pemilihan, 5 tahun Anda akan ditinggal oleh orang-orang ini. Tapi Anda ngeluarin beras, baju, dan uang nggak? Tidak. Enggak ya? Oh iya. Bagaimana ini Habib masa keluar baju dan uang? Bawas wilayahnya Pak Jamal tolong dicek ya jadi. Boleh dicek. Saya malah pulang disangoni. Ya. Gitu. Mau barokahnya Beb gitu. Pertanyaan saya buat Andi tadi. Anda katakan pemimpin harus punya uang. Harus punya uang. Harus nggak memiliki pemahaman kita. Calon pemimpin yang nggak punya uang, tapi punya kualitas. Tidak begitu maknanya ya. Sebetulnya itu menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin itu mesti memahami betul bagaimana uang bekerja di dalam sistem. Sebab pada dasarnya ketika kita menjadi seorang pemimpin, apalagi dalam posisi mengambil kebijakan, kita kan sedang merealokasi sumber daya. Yang kalau kita sederhanakan itu kan kita sebut sebagai uang, ya kan? Nah, jadi kalau orang itu tidak memahami bagaimana uang bekerja dalam sistem, saya kira juga pemimpinnya juga menjadi berjarak terhadap peristiwa. Itu yang saya mau tegaskan pada kesempatan malam ini, bahwa kita jangan mengatakan bahwa uang itu merupakan benda haram di dalam politik. Oke. Itu tidak boleh jadi kesimpulannya begitu. Tetapi kita ingin mengatakan bahwa uang itu sebagai suatu keniscayaan di dalam politik mesti diberikan satu semacam kerangka begitu, frame yang benar, sehingga dia kemudian berfungsi secara positif. Itulah yang kita kehendaki kan. Sekarang sudah ada aturan yang dibuat dalam undang-undang tentang pemilu, berapa besar orang boleh menyumbang. Tetapi menurut saya masih banyak hal yang perlu kita tata ulang. Kenapa kita tidak mengakui misalnya seperti yang dilakukan di Amerika? Di Amerika mereka mengajukan satu gugatan, walaupun konstitusi kita berbeda ya, konstitusi kita berbeda, tetapi ada semangat di dalam sistem berdemokrasi itu yang mengatakan bahwa sebetulnya setiap jiwa ini, setiap kita ini, makhluk-makhluk merdeka ini memiliki hak dong untuk menggunakan sumber daya yang kita miliki ini sepanjang diatur dengan memadai oleh undang-undang untuk mewujudkan cita-cita politik kita. Dua orang sudah berbicara tentang pentingnya uang. Siapa yang ingin menanggapi? Pak Toto. Pak. Ya, silakan. Saya mau mengomentari sahabat saya, Bung Jamal Habib. Jadi mengapa sekarang kok politik itu disamakan dengan berjuang? Beras, baju, dan uang. Saya kira para politisi dan para pemimpin negeri ini harus introspeksi. Karena kalau saya amati, partai-partai politik sekarang ini kurang menawarkan kerja-kerja politik. Ya. Jadi rakyat yang memilih itu tidak begitu jelas apa kerja politik dan apa yang ditawarkan oleh para caleg. Sehingga akibatnya mereka orientasinya kepada uang. Nah, dan juga aspek lain bahwa masyarakat kita itu 40% masyarakat kita adalah tergolong masyarakat kelas bawah, kelas yang miskin. Dengan pendapatan per kapita kita yang hanya $4.000 itu, sebenarnya memang masyarakat kita sangat rentan terhadap money politik. Dan itu dimanfaatkan oleh politik? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi menurut saya, kalau partai-partai politik ini menyadari bahwa kerja-kerja politik itu lebih diutamakan ketimbang yang lain, saya yakin rakyat pun akan terdidik untuk cara menilai pemimpinnya seperti apa. Silakan, silakan. Saya kira kenapa terjadi seperti saat ini, kita juga tidak bisa menyalahkan pemilih atau rakyat ya. Itu saya kira mereka itu juga korban dari sebuah sistem yang sudah berkelanjutan seperti itu. Kemudian akhirnya sekarang menjadi budaya. Nah, kemudian balik kepada politisinya lagi untuk membenahnya jadi sulit. Nah, kami mengusulkan kalau memang itu dengan cara biasa itu tidak bisa, kalau begitu masif ya,
sudah seperti itu. Jadi karena itu harus ada perubahan sistem. Kalau misalnya tegas hukumnya, kemarin Thailand lagi pemilu. Setahu saya, kalau di Thailand itu kalau pakai money politics itu yang kena bukan hanya calegnya yang didiskualifikasi, tetapi partainya juga. Nah, itu kalau bisa diadopsi di Indonesia, kalau memang semua caleg itu bertanggung jawab terhadap partainya, dia tidak bisa melakukan banyak hal termasuk money politics tadi, makanya menjadi penurunan yang sangat signifikan. Harus ada identifikasi kalau misalnya personnya yang melakukan, partainya juga digituin. Iya, jadi kan tapi ada minimal jumlah, tidak semuanya. Tidak semua satu orang kemudian kena, tapi ada minimal jumlah. Baik, Bung Marwan. Iya, kita tentunya harus berefleksi bahwa liberalisme politik ini luar biasa. Bahkan Indonesia ini boleh dikatakan politik ini sebagai pasar. Ini refleksi kita ya. Makanya, pasar itu identik dengan uang. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, ketika liberalisme politik ini mengalami perjalanan yang luar biasa itu, maka akan timbul yang disebut dengan pragmatisme politik. Pragmatisme politik akan timbul yang disebut dengan politik transaksional. Nah, oleh karena itu ini yang harus menjadi PR kita semua sebagai bangsa, bahwa ternyata politik yang disebut sebagai nilai itu tidak berjalan dengan baik. Dan oleh karena itu maka sekali lagi bahwa pendekatan program, pendekatan kerja-kerja politik, pendekatan kualitas itu jauh lebih penting dibandingkan kita misalnya hanya sesaat memilihnya itu pakai uang. Oleh karena itu dalam jangka panjang memang harus terus-menerus dikampanyekan, terutama sebagai penyelenggara pemilu, KPU misalnya harus memberikan pendidikan politik yang baik, termasuk juga partai politik dan seluruh stakeholder bangsa ini, bahwa politik uang itu menyesatkan rakyat kita. Terima kasih. Faktanya sistemnya masih sama, dan sistemnya masih sama, dan kalau misalnya kita katakan ada satu orang maju dalam kontestasi politik tidak bawa uang, itu kayaknya mustahil. Jadi begini Pak. Jadi begini, kalau ini hanya misalnya, memang politisi butuh dana, iya harus kita akui, untuk bikin balaho, untuk melakukan konsolidasi, pertemuan, dan lain-lain, itu memang dananya luar biasa. Dan tanpa itu saya kira juga mustahil. Misalnya partai politik iklan di mana-mana, itu juga butuh dana. Nah ini makanya aturan itu harus diperketat sedemikian rupa, sehingga politik uang ini tidak menjadi menjamur sedemikian rupa seperti sekarang ini. Jadi sebetulnya materi diskusi kita itu kan begini ya, kalau kita bicara soal politik ini, kalau kita bawa politik ini menjadi politik uang, maka konotasinya pasti negatif terus-terusan. Jadi kalau kita mau diskusikan, sebenarnya kita harus bagi tiga kan. Yang pertama itu politik uang, lalu kemudian ada yang disebut oleh sahabat saya tadi political cost atau biaya politik. Ada juga yang disebut sebagai political finance, pembiayaan politik gitu ya. Nah ini kan dua hal ini sebetulnya bukan barang haram. Kalau money politik ini saya kira kita sepakat ya, bahwa itu merupakan persoalan yang luar biasa. Tetapi kalau kita sudah bicara soal biaya politik, soal biaya political finance, kalau yang ini mesti kita larang, money politik ini harus kita larang. Tapi faktanya sampai sekarang tidak ada satupun partai politik yang terbuka soal pendanaan dan bukan soal itu. Kalau Anda tanya kepada kami sekarang, kita ini kan semua melakukan pelaporan, kita baru terima loh formulir ini, berapa dana kampanye kita dan sebagainya. Tapi kan kalau kita bicara soal sistem secara keseluruhan, itu kan tidak bisa dilihat parsial juga begitu ya. Maksud saya parsial apa? Kalau kita hanya mengatakan bahwa pembebanan pembuktian uang itu harus diserahkan kepada partai politik semata-mata, tetapi kita tidak menyediakan prasarana untuk membuat partai politik ini menjadi lebih terbuka juga, saya kira juga orang akan tetap hidup dalam ruang yang gelap. Saya kira di Amerika jauh lebih bagus. Mereka jujur menerima kenyataan bahwa makin lama kos politik dan pembiayaan politik itu makin mahal. Dan karena itu mereka memproduksi undang-undang yang terbuka. Misalnya, di sana ada lobby act, boleh seorang anggota DPR memperoleh bantuan. Di sana ada mekanisme misalnya super PAC ya. Di Amerika itu orang bisa membelanjakan uangnya tanpa terkait dengan si calon, tetapi dia mendukung ide-ide yang berkaitan dengan calon tersebut. Nah di Indonesia kan kita cenderung menafikan, menganggap bahwa uang itu ya keseluruhan money politik. Ini kan yang berbahaya sebenarnya. Dan karena itu menurut saya ya, kalau kita mau perbaiki itu, pertama-tama kita mesti jujur bahwa dalam politik kita butuh biaya. Dalam politik modern itu kita butuh. Lalu selama 5 tahun DPR ngapain aja? Seharusnya kan itu bisa diatur oleh DPR. Loh kan sekarang sudah ada progresnya. Ada, progresnya kan ada sebetulnya. Progresnya ada, termasuk sekarang bahwa 5 tahun kan tidak cukup ya untuk melakukan itu? Nggak bisa dong. Ini kan kita kan juga harus mengatakan bahwa dalam proses pendewasaan demokrasi itu kan bukan barang satu malam. Tidak dalam cukup 2-3 kali. Ini 5 tahun tapi satu malam. Enggak, boleh. 5 tahun juga belum cukup. Kita butuh banyak. Gimana? Banyak. Saya kira undang-undang yang kita anut saat ini itu sanksi untuk masalah uang ini sangat ringan. Jadi misalnya cuma didenda 6 juta, 12 juta, 24 juta itu paling tinggi. Nah, ini risiko-risiko yang bersifat kolektif itu tidak pernah ada.
Jadi misalkan dia diskualifikasi, itu tidak ada. Nah seperti itulah yang sekarang ada aturannya. Saya pikir kita juga wajar kalau menanyakan itu. Diskualifikasi itu dalam konteks pemilu saja. Ya kan ini kan uang dalam pemilu Ya. yang sekarang kita bahas. Jadi karena itu Saya diskualifikasi perlu dalam hal itu. mengingatkan Mas Vibo, Mas itu sebentar. Jadi sebenarnya kalau dibilang sanksi terhadap money politik itu kurang berat, menurut saya sudah cukup berat sebetulnya. Karena di dalam undang-undang pemilu itu dengan jelas bahwa money politik itu bisa berakibat dibatalkan daftar calon tetap dan juga dibatalkan calon yang terpilih. Jadi itu sebetulnya cukup berat. Sehingga memang money politik harus dihindari. Menurut saya tidak ada pilihan lain, money politik harus dihindari. Tapi biaya politik yang muncul dari kegiatan politik itu saya kira yang Jadi saya cuma ingin mengamini dari kawan saya PKS dan apa yang dikatakan Saudara Toto bahwa kerja politik itu sekarang ini kalau Anda tidak kerja ya tidak dikenal oleh masyarakat Anda. Kalau Anda kerja saja pelit ya juga. Kalau nggak orang bilang ini petinju, petinju ini sudah ini ngomong saja petinju. Jadi bagaimana kita kerja politik, kita memberikan pencerahan kepada rakyat ini mengerti tentang politik, tapi kita juga tidak boleh jadi petinju. Petinju tuh maksudnya? Petinju gegem gini Pak. Tak nefes Pak. Berat Pak. Artinya itu melegalisasi money politik. Tidak, lain. Ada pos politik. Kita kan memberikan pencerahan. Membeli beras untuk membagikan ke konstituen. Tidak, saya tidak ikut itu. Itu makanya harus kerja kita. Atau membangun jalan, merapikan jalan apa segala macam itu. Kalau itu kan ada baiknya. Ya tapi kenapa sekarang? Loh, Kenapa nggak 5 tahun sebelumnya? kalau yang sekarang lah itu baru sudah rakyat sudah tahu, baru datang kamu. Ya, baru datang orang sudah ngerti. Ya, saya kira kita sudah membuktikan bahwa selama ini memang kita perhatikan konstituen kita, rakyat kita perhatikan. Misalnya yang sekarang ini sudah menjadi anggota DPR, tentu program-program yang ada di DPR itu kita perjuangkan dengan baik, aspirasi itu kita perjuangkan dengan baik, dan sudah terbukti dinikmati oleh rakyat kita, dan aspirasi yang muncul sudah kita perjuangkan semuanya di Senayan, dan oleh karena itu tidak ada alasan lain buat kita, karena kita sudah semaksimal mungkin memperjuangkan itu. Dan oleh karena itu memang kalau sekarang misalnya lagi melakukan sesuatu, itu artinya ada motif tertentu. Tetapi kalau kita sudah kerja 5 tahun misalnya, itu ya memang tugas kita bersama untuk... Bagaimana tanggapan bapak-bapak sekalian bahwa ya ini sekarang keluarin sekarang, nanti kalau misalnya udah menjabat, saya akan ngumpulin kembali dan kemudian dengan gaji sekitar 60 jutaan itu Anda bisa tinggal mewah, punya rumah 5, 4, mobil mewah dan lain sebagainya. Enggak, saya kira bagaimana menjawab itu semua? Tapi nanti dijawabnya. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Duel Kandidat.